I just fell in love with a gangster, so he put my name in the top. But I don't let him come to the crib, so we get it on when we out. Nowadays I be ducking them cameras, and they heard that I'm up on them banners. Calling my phone but they know I don't answer. In the hood I'm like Princess Diana. Halo semuanya, selamat datang di Nevermore. A Haunting in Venice merupakan film ketiga hasil adaptasi novel Agatha Christie. Kembali lagi disutradarai sekaligus dibintangi oleh Kenneth Branagh sebagai Hercule Poirot. Kali ini Poirot harus berurusan dengan kasus kriminal dan hantu. Sekedar info nih, buat kalian yang gak tahu dua film sebelumnya, itu adalah Murder on the Orient Express dan Dead on the Nile. Bisa di streaming di Disney+, siapa tahu mau napak tilas gitu sebelum nonton film terbarunya ini. Dibanding dua film pendahuluannya, A Haunting in Venice punya pendekatan yang jauh berbeda ketimbang dua film sebelumnya. Sungguh perpaduan yang unik ketika cerita detektif dipadu dengan unsur horor yang cukup kuat. Hampir sepanjang film, kita benar-benar meyakinkan diri sendiri bahwa film ini bukanlah film horor ataupun setan. Tapi porsi jumpscare yang ditampilkan cukup intens membuat kita jadi harap-harap cemas. Elemen horor di film ini benar-benar bikin bingung, penasaran sekaligus tegang. Awal-awal diliatin dengan betapa indahnya Venice lewat shot-shot yang cantik. Nah, setelah masuk ke bagian misteri tetap cakep juga sih, tapi sekaligus horor gitu loh. Visualnya dominan gelap dengan sound design yang beneran mantep. Gak cuma sukses nampilin environment secara detail dan menyeluruh, tapi juga berhasil ngasih vibe creepy dan horor di saat yang bersamaan. Urusan acting, Kenneth Branagh sebagai Poirot tampil begitu gemilang ditambah dengan aksen yang cakep. Tina Fey sebagai Ariadne Oliver juga gemesin tektokannya gitu bareng si Poirot ini. Nah terus gimana urusan cerita dan unsur cerita detektifnya ini nih? Buat kita sih bisa dibilang sedikit lebih baik dari film keduanya. Emang seru dan bikin antusias di paruh awal, tapi berasa dragging mulai di pertengahan dengan sebuah reveal yang entah kenapa kurang wow aja gitu. Sebenarnya unsur apa sih yang sebenarnya terjadi itu tuh masih terasa cukup asik, sayang aja ceritanya kurang bisa bikin antusias. Yang tadinya masih seru di paruh awal, pas masuk bagian pertengahan jadinya terkesan buru-buru, jadi cuma pengen tahu twistnya kayak gimana dan endingnya kayak gimana aja gitu. Tapi overall, kita beneran puas bisa menyaksikan Hercule Poirot cukup kewalahan menghadapi kasus ini yang emang rada-rada ajaib. Unsur horor dengan segala bumbu jumpscare-nya beneran bikin film ketiganya ini cukup fresh dan beneran jadi sajian cerita detektif yang berbeda. Kesimpulannya buat kalian yang emang pada dasarnya demen cerita detektif dan lain-lain, tetap bakal dibikin seru dengan sensasi tebak-tebakan yang ditawarkan. Gak yang sepenuhnya solid, tapi tetap seru buat diikuti. Perpaduan crime mystery campur horornya tuh beneran asik. Oke, mungkin segitu dulu kali ya video kali ini. Langsung aja tuliskan pendapat kalian di kolom komentar tentang film ini ya. Buat kalian yang suka video ini silahkan di like, di subscribe, share juga ke teman-teman kalian, atau bisa follow Instagram kita di @never.more.id. Nevermore signing off, thank you semuanya.